Hello everybody and welcome. Di episode kali ini kita akan melanjutkan lagi materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Color Grading 101. Oke, di episode kemarin kita sudah mengenal perangkat apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan color correction ya. Ya BTW ya, kita akan berat masalahnya di color correction daripada color grading ya. Karena menurut gua juga color grading tidak wajib ya, karena memang tidak wajib ya. Yang wajib color correction, jadi makanya kita akan bahas lebih berat nantinya di color correction ya. Apalagi untuk keperluan broadcast ya. Pastinya kalian yang mungkin yang nonton sekarang ini adalah orang broadcast, pastinya butuh pengetahuan untuk color correction ya, penggunaan vector scope, broadcast legal ya, atau istilahnya broadcast safe. Nah, nanti akan kita bahas di penjelasan vector scope. Sudah siap lanjutkan materi kemarin? Let's get it! Oke, di episode kali ini kita akan membahas masalah workflow ya. Workflow itu adalah alur kerja ya. Alur kerja untuk memproduksi, baik itu produksi film, iklan, dan lain sebagainya, yang mana terakhirnya akan kita lakukan color grading ya. Ya walaupun color grading itu nggak wajib sih. Tapi ini buat gambaran besar aja ya. Kalau misalkan nanti di color grade, workflow-nya seperti apa ya. Yang wajib, color correction. Oke, kita masuk dulu ke desain produksi ya. Desain produksi itu apa aja sih ya? Production design itu ya lighting ya, itu termasuk ya. Kemudian storyboard itu termasuk. Kemudian wardrobe, itu kan semua termasuk production design ya. Production design itu yang akan menentukan hasil akhir dari gambar kita ya. Final look itu tergantung oleh production design ya. Makanya ada yang bilang seperti ini, color grading itu dilakukan bahkan sebelum menekan tombol record ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Contoh. Ketika kita di desain produksi ya, kita ingin nantinya ya warna skin tone kita tuh ngepop ya. Bagaimana cara membuat warna skin tone yang ngepop? Ya, kita gunakan wardrobe yang kontras dengan warna kulit ya, warna skin tone. Kemudian kita juga bisa dressing, kita punya set yang warna-warnanya itu juga kontras dengan skin tone ya. Dan ditambah warna-warna komplementari supaya memperindah tentu saja ya. Kemudian lighting. Lighting itu juga kita grade itu sebelum di grading di post production kayak gitu. Contohnya adalah penggunaan gel ya. Banyak gel yang kita bisa gunakan untuk melakukan color grading ya. Color grading di desain produksi bahkan sebelum menekan tombol record ya. Contohnya ada gel CTB ya. CTB itu blue. Kemudian CTO itu orange. Nah, ada juga CTS ya atau straw, oke? Color temperature straw, color temperature blue, color temperature orange ya. Jadi gel itu fungsinya adalah menggrade warna yang kita sudah miliki dari lampu. Misalkan lampu kita daylight ya kita grade dia dengan warna CTO, dia jadi orange. Kita grade dia dengan gel biru ya dia jadi biru gitu ya. Nah misalkan kalau kita ingin membuat warnanya lebih ngepop, tentu saja kita bisa menggunakan warna-warna yang cyan gitu loh. Cyan, teal, blue kayak gitu. Itu kita bisa gunakan. Kita grade dulu desain produksi kita ya. Kita tata lighting kita sesuai dengan estetik yang kita kejar. Baru nantinya ketika kita lakukan color grading di post production, ya itu yang menjadi color grading yang sinematik kayak gitu. Ada pikiran orang bahwa dengan gambar yang tidak sinematik, kita color grading sinematik, itu akan menjadi gambarnya sinematik. Itu enggak, itu salah besar. Makanya nggak ada istilahnya, makanya sebenarnya kalau bisa dibilang nggak ada istilah color grading sinematik yang benar-benar ada. Karena sinematik atau enggak sebuah gambar itu tergantung dari desain produksi ya. Bagaimana kita memisahkan antara dunia nyata dan dunia sinema itu ada di desain produksi kayak gitu. Kayak gini ya contohnya, kita ingin mengejar look tahun 1980 di Paris. Tapi kalau kita nggak bikin seperti itu ya hasilnya tidak seperti itu. Walaupun kita menggunakan golden look untuk color grade-nya. Nggak jadi Paris, bro. Come on. Nah kemudian setelah selesai desain produksi ya. Udah selesai nih desain produksinya ya. Kita masuk ke reki. Reki itu apa? Reki itu reka ya. Kita mereka kejadian yang ada di storyboard.
Oke, kita bikin di storyboard. Nanti ada kameranya di angle medium angle di sini. Kemudian di sini ada extreme close up ya, ECU gitu kan. Kemudian di sini ada establish shot kayak gitu. Itu nanti kita reka ulang atau bahasa gampangnya itu test cam ya, tes kamera kayak gitu. Tapi biasanya tes kamera itu tidak dengan set yang lengkap gitu loh. Maksudnya kadang kita nggak pakai wardrobe yang proper ya, nantinya dipakai syuting karena kan banyak wardrobe itu yang sewa gitu ya. Kalau wardrobe juga dibawa reki, biasanya itu nambahin biaya produksi. Tapi ya boleh-boleh aja kalau biayanya cukup gitu loh. Kalau modalnya cukup ya nggak masalah gitu dibawa reki gitu kan. Di saat reki itu kita biasa melakukan test grade. Test grade-nya ini kita menggunakan load ya, file load yang udah kita bikin, kemudian nanti ditaruh di Atomos Ninja seperti ini ya. Itu buat ngelihat apakah dari desain produksi kita itu works nggak dengan look yang kita pakai nantinya kayak gitu. Jadi nanti di Adobe Premiere ya, kita ambil dulu referen dari set, scratch satu, kemudian kita nanti lakukan color grading sampai finish, kemudian nanti diekspor ke LUT. Nah, LUT-nya nanti masuk ke ini, ke external recorder ya. Bebas sih mereknya apa aja, yang penting dia support LUT, itu nanti ada test grade di situ. Jadi kan nanti kelihatan tuh, works nggak yang kita gunakan, works nggak look yang final look kita yang kita gunakan tuh works nggak nantinya. Oke, kemudian setelah dilakukan semua ini, kemudian lakukan syuting ya. Nah, syutingnya itu misalkan ya, contoh menggunakan log ya. Lognya itu misalkan menggunakan Loxi ya, Loxinya Ari misalkan. Nah, dari Loxi Ari nanti kita ubah dia menjadi Rec 709 yang seperti gue bahas kemarin ya. What you see, what you get ya. Jadi dia sudah tidak flat lagi, oke? Setelah tidak flat, kita melakukan color grading. Ya, tapi rough dulu biasanya, rough dulu. Jadi kita kejar dulu warna yang kita inginkan. Kemudian setelah kita kejar warna yang diinginkan, nanti biasanya nanti terakhirnya akan duduk sama DP ataupun sutradara kayak gitu. Kita kasih lihat hasilnya. Ini bagaimana menurut sutradara, apakah cocok atau enggak, ya kan? Apa yang perlu ditambahin value-nya atau apapun yang harus dikurangi value-nya. Oke. Setelah selesai rough grading-nya, kemudian kita melakukan final grade ya. Setelah kita ngobrol dengan sutradara ataupun DP ya, nanti final look-nya itu akan diekspor ya. Seperti itulah kira-kira workflow yang digunakan untuk membuat ataupun memproduksi film, iklan, short movie dan lain-lain yang pada akhirnya akan di color grade. Soalnya gini, kenapa sih kadang-kadang kita grading itu perlu duduk juga dengan sutradara ataupun DP ya, karena apa yang menurut kita oke, tapi belum tentu oke dengan DP-nya. Secara DP itu yang mendesain gambar, dia tuh director of fotografinya kayak gitu. Kadang juga sutradara itu sudah punya gambaran final look-nya di kepala seperti itu. Itu makanya perlunya duduk dengan DP ataupun sutradara untuk melakukan final grade ya. Menurut kita cocok, menurut mereka belum tentu kayak gitu ya. Kemudian kita render ya atau export. Nah, ini salah satu contoh desain produksi dari filmnya Martin Scorsese ya, judulnya Hugo. Oke. Ini salah satu film favorit gua, favorit banget malah. Gila, keren banget ya. Nah, production designernya itu namanya Dante Ferretti ya. Si Pak Ferretti ini itu adalah production designer yang sudah sangat terkenal di Hollywood ya. Sudah banyak film yang dia kerjain dan salah satunya itu adalah Hugo ya. Jadi kita bisa lihat ya, dari Hugo ini, dari gambarnya ini digital render, ini kan digital render seperti ini nih kurang lebih ya. Kemudian kita bikin nanti floor plan-nya seperti apa ya kan, desain bangunannya nanti seperti apa. Kemudian lampu-lampunya kita ditaruh seperti apa. Oke. Kalau bisa dilihat ya, ini karena judulnya itu di Paris gitu kan. Jadi banyak lampu-lampu tungsten ya. Itu makanya gue bilang tadi, desain produksi itu ngaruh sama final look kayak gitu loh. Kalau desain produksinya nggak sinematik ya hasil akhirnya tetap nggak sinematik. Walaupun kalian ngikutin tutorial color grading sinematik, ya apanya sinematik, desain produksinya udah nggak sinematik kayak gitu kan. Nah makanya itu ya, penempatan lighting, kemudian wardrobe, kemudian set dan lain sebagainya itu harus sudah sinematik. Bahkan sebelum tekan tombol record itu sudah sinematik. Oke? Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, ketika kita ingin final look-nya itu menonjolkan warna skin tone ya di desain produksi, kita taruh wardrobe-nya warnanya cyan, teal, blue kayak gitu, ya kan? Jadi warna-warna yang dekat dengan skin tone itu adalah warna-warna yang kontras dengan warna skin tone ya. BTW nanti kontras akan kita bahas ya selanjutnya. Yang sebelumnya seperti ini ya, ketika di film seperti ini.
Oke. Itulah kenapa Hugo itu ya sinematik sekali. Gokil. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke pembahasan color grading versus color correction ya. Nah, di kamera itu kan ada juga pilihan RAW ya. Ada di beberapa sinema kamera itu bisa record RAW ya. Tetapi kan file RAW itu bukan file video jadi gitu loh ya. Jadi bentuknya masih data mentah ya, yang itu harus kita proses lagi menjadi gambar ya. Berbeda dengan log. Log itu sudah menjadi gambar, kemudian itu picture profile-nya yang log. Misalkan kalau di Sony itu menggunakan S-Gamut. S-Log itu yang menggunakan S-Gamut ya, Sony Gamut gitu. Seperti ini ya. Jadi dia flat dulu, kemudian kita olah lagi dia menjadi Rec 709 video.